Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KSTV. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini agenda Jumat Mubarak 14 Juli 2023. Saya Firman Istanto kembali menjumpai Anda di program Sakinah. Dengan tema kita hari ini adalah keluarga bahagia dengan Islam. Baik, saya bersama dengan narasumber kita yang terhormat, ada Ustazah Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah An-Nisa Tulungagung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah baik Mas Firman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, tema hari ini adalah keluarga bahagia dengan Islam. Anda bisa bergabung bersama kami pemirsa lewat telepon interaktif atau WhatsApp di 08 78 1406 5351. Baik Ustazah, sebelum kita membahas ke topik kita, monggo untuk mukadimahnya pada sore hari ini. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa KSTV yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarga bahagia di dalam Islam. Pertama, kita harus tahu sebenarnya apa itu bahagia, gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan hayatan toyibatan, di Quran surat An-Nahl ayat 97. Di situ dikatakan bagi laki-laki perempuan yang beramal soleh maka mendapatkan hayatan toyibatan, kehidupan yang baik. Nah, kalau menurut para ulama, hayatan toyibatan itu adalah kebahagiaan, kemudian rezeki yang halal, toyib, qanaah. Nah, ini kalau disandingkan dengan keluarga, berarti yang namanya keluarga bahagia itu keluarga yang penuh tadi ya, kehidupan yang baik, ya, ketenangan dan sebagainya. Maka ini mungkin nanti akan banyak didiskusikan gitu ya, karena kalau bahagia menurut Al-Quran demikian. Satu lagi, bahagia menurut Al-Quran adalah lapang dada. Makanya ada surat Alam Nasrah. Dan juga ada doanya, Robbi syrahli sadri, lapangkanlah dada. Orang yang bahagia itu adalah orang yang lapang dadanya. Nah, keluarga yang bahagia itu ya Mas Firman, berarti baik, keluarga yang di situ lapang dadanya, keluarga yang punya kehidupan yang baik, berarti di situ ada ketenangan, kebahagiaan. Begitu Mas Firman. Kebahagiaan keluarga adalah keluarga yang baik, keluarga yang penuh ketenangan, dan juga ada rasa lapang dada Ustazah ya. Iya. Di antara keluarga bila ada kesalahan, ada kekeliruan, saling memaafkan dan saling mengoreksi satu sama lain ya. Sehingga terjadilah keharmonisan. Iya. Baik Ustazah, kalau bicara masalah gambaran keluarga bahagia dalam Islam, terkadang banyak orang mengatakan bahagia itu pasti identik dengan uang atau harta. Iya. Padahal di Islam harta bukan dari segala-galanya Ustazah ya. Iya. Bagaimana Ustazah menanggapi tentang gambaran masyarakat yang mengatakan kalau nggak ada dana, nggak ada uang itu tidak menjamin keluarga bisa bahagia atau harmonis? Iya. Monggo Ustazah. Iya. Memang ketika ada masyarakat yang menganggap demikian, itu juga tidak terlepas dari memang pandangan saat ini ya, Mas Firman ya. Karena ujung-ujungnya semua ujung-ujungnya uang kan gitu ya. Ujung-ujungnya duit begitu ya. UUD katanya. UUD ya katanya ya begitu ya. Nah, akhirnya memang karena lingkungan sistem yang seperti ini yang ujung-ujungnya menganggap kebahagiaan itu adalah dari materi begitu ya, maka tanpa tersadarkan atau tanpa disadari keluarga ini juga terbawa ke sana. Padahal kalau kita lihat kembali lagi pada surat An-Nahl ayat 97 tadi adalah yang namanya baik laki-laki, perempuan mendapatkan hayatan toyibatan, kehidupan yang baik itu ya ketika dia beramal soleh. Berarti di sini yang mendapatkan bahagia itu jaminannya adalah ketika dia itu beramal soleh. Kalau beramal soleh kan dapat cintanya Allah, dapat ridhonya Allah, kan begitu ya. Dan di situ Masya Allah, kalau dapat keridhaan Allah, maka hati juga menjadi lapang. Gitu. Makanya kan memang begini, bahagia, keluarga bahagia itu bisa dikatakan yang pertama itu barokah.
Nah, gitu ya. Barokah tidak mesti harus materinya banyak, begitu ya. Iya. Tidak mesti harus materinya serba wah, gitu ya. Karena yang namanya barokah bisa jadi di situ adalah penuh keberkahan dari harta itu. Mungkin dalam kacamata masyarakat belum seperti misalnya belum banyak gitu ya, Iya, tapi Ustazah. itu cukup gitu, dan itu cukup membuat hati itu qanaah, membuat hati itu merasa tenang. Nah, itu namanya barokah. Baik. Ya, begitu. Utama adalah beramal soleh Iya. sehingga kita bisa menjalankan kehidupan keluarga Iya. dengan penuh keberkahan, di mana materi itu cukup, dengan kata cukup ya Ustazah Iya, ya. iya. Dimana banyak kita lihat di infotainment atau di YouTube berseliweran banyak artis maupun pejabat yang sudah kaya raya tapi minta cerai ya. Jadi bisa disimpulkan memang harta bukan segala-galanya, karena Betul. banyak keluarga yang kaya raya juga banyak menempuh jalur perceraian di pengadilan agama. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bisa beramal soleh sehingga kita bisa lapang dada apabila ada kesalahan dari masing-masing anggota keluarga. Baik Ustazah, kalau bicara masalah tips menuju keluarga bahagia, nah mungkin ada tips dari Ustazah bagaimana membina agar keluarga tercipta kebahagiaan sehingga bila ada masalah, bila ada gesekan tidak menimbulkan masalah yang besar sehingga menjadi ada solusi ya Ustazah ya. Iya. Bagaimana tips untuk Iya. mengatasi berbagai problema di keluarga? Sebelum kita berbicara tentang tips, berarti Injih. kan harus tahu nih tujuannya atau Baik. gambaran keluarga bahagia seperti apa. Tadi keluarga bahagia berarti satu, Injih. hidupnya penuh keberkahan, ya Injih. kan? Makanya kalau ada pengantin didoain barakallah, kan begitu ya. Injih. Yang kedua adalah sakinah mawadah warohmah. Makanya kalau di undangan Arum 21 gitu ya. Injih. Itu kan di situ Selalu di situ menjadi- selalu gitu ya. Iya, identik Karena di memang undangan. itu tujuannya, yaitu Baik. sakinah, mawadah, warahmah, ketenangan, kenyamanan, ketentraman di antara anggota keluarga. Baik. Yang ketiga itu menjadi qurrata a'yun. Berarti kan ada doanya di Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di situ pasangan, ya kan, di situ anak yang menjadi qurrata a'yun gitu ya. Penyejuk hati, penyejuk mata. Dan di situ ada kata-kata bertakwa, menjadi pemimpin orang bertakwa. Sehingga kalau kita bisa lihat, ternyata semua definisi ataupun gambaran keluarga bahagia itu adalah satu kata kuncinya, Baik. bertakwa. Bertakwa. Nah, Baik, berarti Ustazah. baru kita berbicara tipsnya, kan gitu ya. Injih. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata keluarga bahagia itu adalah keluarga yang bertakwa, sehingga nanti mendapat ridhonya Allah, maka dipenuhi dengan amal soleh. Nah, tipsnya bagaimana? Pertama, gitu ya, agak pancing dikit nggak apa-apa ya, Baik, ini Mas monggo Firman. Ustazah, silakan. Pertama, itu adalah keluarga harus punya visi. Nah, Keluarga harus mempunyai visi, Ustazah visi, ya. iya. Dan Baik. visi itu tadi ya tidak boleh hanya cuma materi, nanti Baik. nggak akan bertahan lama gitu ya. Betul sekali. Tapi pengennya kita itu visinya itu menembus batas, wah masya Baik. Allah. Jadi dunia dan akhirat gitu ya. Injih. Jadi visinya itu harus visi akhirat. Ada punya kesamaan gitu ya, punya kesamaan di sini untuk berkumpul bersama di surga begitu ya. Injih. Jadi antara suami dan istri kalau sudah mempunyai visi yang sama, katakanlah misalnya nih, namanya rumah tangga itu kan wajar ya, Injih. ada perbedaan pendapat Baik. begitu ya. Tapi ketika sudah tahu visinya, oh iya, akhirnya mudah memaafkan. Baik. Bahkan istri pun juga mudah minta maaf, atau suami mudah minta maaf. Kenapa? Karena satu visinya, pingin kumpul di surga. Jadi tidak hanya memikirkan dunia, tapi Betul. adalah akhirat Betul. sebagai pintu terakhir manusianya. Betul, Jadi iya. ketika keluarga suami istri ada perselisihan, yang dipermasalahkan adalah dunia dan dunia. Padahal ujung semua manusia adalah di akhirat. Betul. Sebagai salah satu batu pemikiran kita ya, Iya, sehingga kita iya. tidak menimbulkan konflik kedua Iya, pasangan. Iya, iya. Ustazah, baik. Karena memang visi itu penting dan Injih. itu harus diberikan, ditanamkan kepada anak-anak. Baik. Bapak Ibu bisa ya yang di rumah pemirsa KSTV menuliskan visi. Nah, memang kalau berdasarkan penelitian visi yang dituliskan itu
kalau penelitian Harvard ya, Injih. Mas Farman, kalau visi hanya diomongkan saja punya berapa persen, tapi kalau visi dituliskan itu keberhasilannya bisa lebih kan begitu. Baik. Nah, berarti di sini sekalian nih, misalnya visinya dituliskan, silahkan, misalnya mau berkumpul di surga atau menjadi keluarga khairu ummah, misalnya Baik. saya Ali Imran ya, di situ boleh dituliskan, sehingga misalnya anak-anak mungkin masih kecil itu belum tahu gitu ya, tapi tahu nih menjadi ini visi keluarga kita ditempel, masya Allah, sehingga itu udah jadi apa ya ini ya, informasi awal. Baik. Nah, Sudah menanam sejak dini betul bagi putra putri kita. Iya. Mungkin menulisnya bisa tulisan besar ditempel di tembok gitu Betul, Ustazah ya. iya. Sehingga setiap ada permasalahan itu ada visi kita ke depan sehingga permasalahan itu bisa mengurangi perselisihan satu Iya, sama lain. iya. Dan juga menjadikan buah hati itu belajar sejak dini ya, Betul. arti visi dalam suatu kekeluargaan. Iya. Baik. Iya. Kalau yang pertama tadi harus punya visi, Visi, tipsnya ya. Jadi membangun visi. Nah, sehingga di sini memang bagi yang sedang mencari jodoh, nah gitu berarti Iya. harus menyamakan visi, Visi, ya, gitu baik, ya. Ustazah. Jadi jangan sampai kayak sekarang ya para jomblo itu takut menikah katanya ya, karena Iya. melihat banyak berita perceraian. Iya, Padahal betul insya sekali. Allah kalau keduanya ya wanita yang baik ketemu dengan lelaki yang baik, insya Allah ya nanti akan punya visi yang sama, yaitu Satu visi visi yang akhirat sama, begitu. baik. Itu yang pertama. Injih, Ustazah. Yang kedua adalah memahami peran. Memahami peran, ya, Ustazah, ya, memahami baik. peran masing-masing. Di sini bagaimana Rasulullah mengingatkan kita, setiap kita adalah pemimpin. Laki-laki ya kan pemimpin ya bagi keluarganya, ya dia sebagai imam. Injih. Maka di sini laki-laki akan ditanya oleh Allah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sedangkan seorang istri juga akan ditanya oleh Allah Baik. tanggung jawabnya sebagai istri dan pengatur rumah tangga. Warobatul bait. Nah, begitu ya. Karena memang tugasnya seorang wanita sebagai istri dan pengatur rumah tangga itu yang utama. Nah, ini nanti akan ditanya oleh Allah. Nah, ketika sudah menyadari peran itu, maka Masya Allah ya, ketika kepala keluarga keluar rumah mencari nafkah itu sudah dapat pahala ya. Baik, Masya Allah. Ustazah. Ketika ibu, misalnya istri dan dia menjadi ibu, mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga itu juga akan mendapatkan pahala. Dan memang mendidik itu juga antara ayah dan ibu ya, harus Baik. bekerja sama. Ketika memahami peran ini, insya Allah jadi akhirnya saling membantu. Karena kembali lagi yang pertama tadi, visi. Baik. Visinya akhirat. Jadi saling membantu. Misalnya istrinya sedang kesulitan, suaminya membantu. Demikian sebaliknya, begitu. Itu Baik. yang kedua. Nah, Memahami peran yang kedua Ustazah betul, ya. Baik. iya. Ini lanjut ya, yang Monggo, ketiga. silakan, Injih. Yang ketiga itu adalah membangun komunikasi positif. Membangun komunikasi positif. Iya. Baik. Karena permasalahan pada saat ini, permasalahan keluarga itu kebanyakan itu karena komunikasi. Misunderstanding, Betul, miskomunikasi gitu, betul, Ustazah ya. Iya, Baik. gitu ya. Jadi karena adanya salah paham gitu ya. Hanya gara-gara sepele naruh handuk aja yang beda misalnya ya. Iya. Itu bisa jadi permasalahan kalau tidak ada kesadaran dari seorang suami, seorang istri ataupun juga anggota keluarga itu untuk berkomunikasi yang positif. Sebenarnya Rasulullah itu mengajarkan kita bagaimana komunikasi cinta. Baik. Nah, Oh, Rasulullah iya, juga mengajarkan komunikasi betul, cinta, Ustazah iya. ya. Komunikasi cinta itu ini Masya Allah, semoga jadi amal jariah dari guru saya itu ada senyum. Nah, Baik, senyum. senyum SKMDH3. Nah, ini ya, Baik. senyum. Katakan cinta, muliakan, ya kan, muliakan ke suami, istri, muliakan anak. Nah, kemudian pertama ini tadi ya senyum. Jadi Baik. kita coba kadang mungkin kalau di luar rumah, oh ya senyum gitu ya. Baik. Tapi ketika ketemu anak, misalnya anak bikin ulah, akhirnya
nggak senyum kan gitu ya. Apa Baik. padahal saudara yang terdekat kita adalah suami atau Iya. istri, maka di situ ada senyum. Baik. Katakan cinta, muliakan. Nah, Ya, begitu. berarti ibadah senyum itu juga tidak harus dengan orang luar, utama adalah untuk keluarga ya, untuk Betul. putra putri, untuk istri tercinta, untuk suaminya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Betul. Baik, Ibadah Ustazah. loh itu, Iya. sodakoh. Baik, sebelum tersenyum sama orang lain, tersenyumlah pada anggota keluarga Betul, sendiri ya. iya. Baik, kita akan melanjutkan tema kita hari ini, Ustazah dan pemirsa, keluarga bahagia dengan Islam. Namun sejenak kita commercial break berikut ini. Tetap di program Sakinah KSTV. Baik, kembali di program Sakinah pemirsa KSTV dengan tema kita hari ini adalah keluarga bahagia dengan Islam. Kita sudah membahas dengan Ustazah Ari Susanti STP dari kajian Muslimah Anissa Tulungagung. Baik Ustazah, tadi bicara masalah senyum ya, dimana senyum bersama anggota keluarga kepada anggota keluarga adalah ibadah. Sebelum kita melanjutkan senyum, kita akan ke pemirsa yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 087814065351. Assalamualaikum Ustazah Ari, saya dari Pak Purwo di Kediri. Kita ketahui di media TV maupun medsos sering menemui berita tentang kejahatan, KDRT dan perselingkuhan. Nah, ini lengkap sekali ini ya. Dan hampir setiap hari ada, penyebabnya rata-rata adalah ekonomi. Menurut Ustazah sebenarnya apa yang harus dibenahi oleh masyarakat kita? Monggo Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya Bapak Purwo ya. Iya, Pak Purwo. Iya. Di sini memang pada saat ini kita cukup prihatin ya, cukup Iji. prihatin karena memang angka perceraian itu juga cukup tinggi gitu ya. Baik di Tulungagung juga demikian, dimanapun hampir setiap hari semuanya. pengadilan agama rame ya Ustazah. Betul, iya Naudzubillah begitu. min dzalik. Nauzubillah gitu ya. Dan ini memang kenyataan yang bisa dikatakan kenyataan pahit ya yang Iya. terjadi pada saat ini. Karena tadi dikatakan berawal dari masalah ekonomi Baik. gitu ya, berekonomi. Memang pada saat ini dikala ekonomi sulit ya. Iya, Sulit, resesi. iya gitu ya. Dan bagaimana dengan keluarga ini ya? Yang terpenting adalah ketika tadi dikembalikan kepada visi. Nah, dikembalikan kepada visi bahwa kita berkeluarga itu untuk apa, kan gitu ya? Untuk beribadah. Visi kita ke Iya, depan Ustazah menuju ya. surganya Baik. Allah, begitu ya. Sehingga ketika sudah mempunyai kesamaan visi tadi dan ternyata harus visi yang benar. Nah, itu ya, visi yang benar berarti kan visinya adalah untuk ibadah ya, sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kita harus tahu bahwa visi kita adalah kembali ke akhirat, kita pengen ke surga bareng-bareng, maka ketika ada kesulitan-kesulitan kehidupan, nah ini akan bisa ada yang ketika tadi Mas Firman komunikasi. Baik. Nah, gitu ya. Komunikasi positif. Nah, di sini tidak ada saling menyalahkan, begitu ya. Kemudian di situ mencari solusi. Karena kalau kita sudah bahagia, nah ya bahagia itu nanti di situ kan hidup itu penuh rasa syukur. Baik. Sehingga muncul tadi ya qanaah, merasa cukup. Nah, hayatan thayyibatan tadi, kehidupan yang baik yang dikatakan di surat An-Nahl 97 itu menurut para ulama adalah salah satunya adalah sikap qanaah. Nah, terus gimana supaya dapat hayatan thayyibatan? Kembali lagi di awal surat, amal solih. Jadi insya Allah kalau keluarga itu ya didasari ketakwaan, kemudian dibiasakan untuk beramal soleh, insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, Baik. gitu. Demikian Pak Purwo, yang pertama adalah menyamakan visi ya, bahwa Betul. visi kita tidak hanya di dunia, tapi di akhirat menuju surganya Allah. Yang kedua adalah komunikasi, Iya. harus dua arah dan bersyukur. Misalnya belum punya rumah, hidup ngontrak atau ngekos, Iya. yang penting bisa berkumpul dengan keluarga, Betul, kita betul, bersyukur. iya. Semisal kita belum bisa makan ayam yang mahal di restoran,
cukup ayam geprek di tetangga gitu ya. Jadi bersyukur tuh harus Atau jadi bikin sendiri. kunci utama, atau bikin sendiri Ustazah Betul, ya, baik. iya. Jadi kita harus menerapkan pola bersyukur ya. Iya. Jangan melihat yang di atas. Betul. Karena kalau jatuh itu sakit ya. Lebih baik kita andap asor istilahnya. Iya. Baik, berikutnya saya bertemu dengan penanya yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 087814065351. Assalamualaikum Ustazah, dari Mbak Umi di pesantren. Ustazah mau bertanya tentang pengalaman yang saya alami. Bagaimana jika suami ketahuan selingkuh diam-diam? Waduh, dan berpoligami. Wah, pasti ibu-ibu kagetnya luar biasa, seperti menerima apa ya, durian jatuh ke kepala ya. Tiba-tiba suaminya berpoligami diam-diam. Banyak beberapa selebgram, beberapa tokoh yang seperti ini Ustazah ya. Bagaimana menanggapi permasalahan suami diam-diam berpoligami dan jujur setelah ketahuan? Monggo Ustazah. Iya. Di sini adalah ya memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menyatakan poligami itu sunnah, ada yang menyatakan poligami itu mubah. Baik. Kalau saya mengambil pendapat bahwa poligami itu adalah mubah. Artinya memang itu bagian dari syariat Islam. Baik. Dibolehkan oleh syariat Islam. Nah, ketika itu dibolehkan oleh syariat Islam, berarti kan insya Allah semua syariat Islam itu ada kebaikannya pastinya. Nah, itu yang pertama ya, dari sisi syariatnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau terjadi seperti saat ini, itu ibaratnya begini ya Mas Firman, ada, kalau dokter mungkin malpraktek begitu ya. Baik. Jadi kan di situ ada kekeliruan begitu ya. Kadang tadi dikatakan pertanyaannya kan diawali dengan selingkuh dulu begitu ya. Padahal kalau kita mengetahui selingkuh itu ya dosa. Baik. Begitu. Apakah dengan poligami secara Islam itu harus izin restu dari istri pertama aja? Ya, kalau dikembalikan kepada ini juga kembali lagi ya ke perbedaan pendapat. Memang ada di situ sebenarnya kalau masalah izin tidak izin, kalau dari sisi syariatnya memang tidak perlu izin. Oh, tidak diwajibkan ya, izin. Tidak diwajibkan izin. Tetapi bagi suami yang solih gitu ya, karena ingin mempertahankan rumah tangga, sakinah mawadah warohmah, maka dia harus memberitahu, ibaratnya memberitahu istri yang pertama kan begitu ya. Istilahnya ini kan yang sudah mengawali rumah tangga. Di situ dari sisi bagaimana ya kebaikannya ya kan, dari sisi sopan santunnya. Nah, di sini sebenarnya kan kembali lagi kepada yang pertama tadi, visi. Nah, visi, kemudian yang kedua itu adalah komunikasi, yang ketiga memahami peran. Insya Allah ya, kan kalau kita lihat ya, memang yang di blow up sekarang adalah yang poligami, yang di situ banyak yang gagal istilahnya. Tapi ternyata ada juga yang di situ yang sukses begitu. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada hukumnya saja. Hukumnya adalah mubah. Nah, begitu. Ya. Baik. Ya. Tadi jawaban dari Ustazah, penanya adalah Mbak Umi di pesantren. Ya. Komunikasi nomor 1 ya. Ya. Jangan sampai berpoligami atau ingin menikah lagi tanpa izin istri ya. Yang kita takutkan istrinya kena serangan jantung Ustazah ya. Betul. Ibaratnya punya jantung, aduh langsung resikonya meninggal itu dosa besar bagi suami ya. Jadi izin restu istri adalah hal yang utama. Baik, berikutnya dari Mas Aziz di Blitar. Saya berumur 35 tahun. Nah, ini usia-usia matang ya untuk menikah. Sudah siap untuk menikah, namun belum dapat pasangan. Dan selalu kandas karena wanita sekarang melihat materi, sementara saya pegawai kontrak aja Ustazah. Bagaimana kiat untuk menuju keluarga yang biasa segera menikah? Iya, tadi dari siapa? Mas Aziz di Blitar. Oh iya, Bu, untuk Mas Aziz yang di Blitar, tetap semangat. Iya. Tetap semangat, insya Allah. Masalah jodoh, ya, ajal, rezeki, itu semua adalah ketetapan Allah. Nah, kalau mungkin Mas Aziz ini beberapa kali mencoba kemudian gagal, nah insya Allah suatu saat nanti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik untuk Mas Aziz. Yang terpenting adalah pertama kita memantaskan diri, karena
karena nih yang bertanya laki-laki berarti kan akan menjadi qawwam kan gitu, menjadi pemimpin rumah tangga, maka memantaskan diri bagaimana menjadi calon kepala keluarga yang solih gitu. Insya Allah nanti laki-laki soleh akan dipertemukan dengan wanita solehah. Jadi itu insya Allah tetap semangat dan berusaha dalam kendali kita. Masalah jodoh di luar kendali kita. Nah, yang dalam kendali kita adalah menjadikan kita berusaha menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang soleh begitu. Baik, mungkin Mas Aziz juga ke circle-nya bukan cewek-cewek yang matre ya ibaratnya ya, sehingga ketemunya cewek-cewek yang minta ini minta itu, sehingga sulit ketemu jodohnya Mas Aziz. Mungkin Mas Aziz bisa ke kajian-kajian, ke pengajian, sehingga ketemu jodohnya juga perempuan atau gadis yang baik-baik ya, yang tidak mengutamakan materi. Baik, bertemu dengan Mbak Rani Tulungagung. Ustazah, saat ini lagi viral selebgram Tulungagung diselingkuhin dan kena KDRT dan di-up di media secara di media. Bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Mungkin bagaimana Ustazah sebagai seorang perempuan pasti sakit hati ya, diselingkuhin terus di KDRT sehingga selebgram tersebut mengupkan di media. Bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Iya, memang KDRT ya kan tadi ya, kalau kita kembalikan kepada visi yang pertama, suami yang memang punya tujuan, punya visi ke surga, maka dia akan menjadi suami yang penyayang. Nah, penyayang kepada istrinya, kepada anak-anaknya, karena ingin berkumpul bersama di surga, gitu ya. Nah, pada saat ini kekerasan yang terjadi karena ya tadi itu Mas Firman ya, kurang adanya ya di situ mengelola emosinya, begitu ya. Kemudian ya terutama saya juga ikut prihatin ya atas yang terjadi di selebgram di Tulungagung. Semoga Allah berikan kekuatan, berikan kesabaran. Amin. Tapi di sini kita juga memang sayangkan karena kekerasan yang terjadi pada saat ini memang banyak faktor. Nah, tetapi kalau kita mau peras ya, yang pertama insya Allah ketika kita punya memahami apa sih fungsi tujuannya berumah tangga, gitu ya. Tadi ya sakinah, mawadah warahmah, begitu ya. Insya Allah tidak akan melakukan hal yang demikian, begitu ya. Nah, kemudian ya memang ya harus bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Insya Allah semoga dapat penyelesaian yang terbaik, begitu. Jadi intinya adalah komunikasi dan diselesaikan secara baik-baik ya. Kalau memang tidak bisa baik-baik ya monggo menempuh jalur itu hukum. Pilihan. Baik. Baik Ustazah, kalau bicara masalah keluarga ya, di mana ada fenomena istri bekerja di luar rumah dari pagi sampai malam kadangnya, otomatis waktunya akan terbagi antara rumah dan pekerjaan. Bagaimana menanggapi hal tersebut Ustazah? Kembali lagi kepada memahami peran tadi ya, memahami peran, masing-masing punya peran antara suami dan juga istri. Nah, tetapi pada satu kondisi itu istri memang ada harus membantu, mungkin ya tadi ada yang bekerja. Kita kembalikan kepada hukum bekerja bagi wanita. Bagi wanita bekerja itu adalah mubah, boleh, begitu ya. Dan sedangkan hukum wajib yang pertama sebagai al-ummarobatul bait. Sehingga ketika yang mubah ini dilakukan, jangan sampai di situ yang wajib jadi tertinggalkan, begitu. Tetap ada yang wajib yang menjadi utama. Sehingga di sini dibutuhkan bagi seorang istri, seorang ibu gitu ya, untuk punya manajemen waktu yang baik, kemudian bisa komunikasi yang baik dengan pasangan begitu ya. Nah, dan sebenarnya butuh peran-peran perempuan juga, kadang ada guru perempuan begitu ya, ada dokter perempuan dan sebagainya yang dibutuhkan perempuan. Dalam Islam boleh seorang perempuan itu di situ berkarya begitu ya, tetapi tugas utama perempuan itu adalah sebagai al-ummarobatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi tinggal di manage aja. Dan tentunya satu, harus izin suami. Nah, begitu. Intinya adalah manajemen waktu dan izin suami ya. Betul. Ustazah, baik Ustazah, bicara masalah fenomena saat ini yang banyak sekali angka perceraian ya, baik di desa, di kota kecil, kota besar itu. Bagaimana fenomena di tengah-tengah seperti ini
angka perceraian yang cukup tinggi. Bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut dan bagaimanakah upaya yang harus kita lakukan dari pemerintah, dari beberapa pihak mungkin agar bisa mengurangi angka perceraian? Iya. Kalau kita lihat memang Iya. ikut prihatin ya, angka perceraian itu begitu tinggi dan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tadi memang terbesar ada faktor komunikasi gitu ya, ekonomi dan lain halnya. Baik. Nah, maka kalau pertanyaannya bagaimana nih gitu, caranya. Nah, ini yang pertama harus ada sebenarnya yang namanya edukasi ya. Baik. Edukasi itu penting banget gitu ya. Karena kalau kita kembalikan kepada syariat Islam ya Mas Firman, Iya. itu sebenarnya untuk anak-anak yang menjelang balik ya, atau anak-anak balik lah ya. Anak balik itu dia sudah terbebani hukum, taklif hukum. Artinya dia sudah memahami perannya sebagai seorang manusia, ya kan? Karena sudah dewasa. Nah, pada saat ini bisa jadi kurang edukasi tentang bagaimana sih menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, kan begitu ya. Baik. Nah, ini harusnya memang para generasi muda itu juga harus dibekali ilmu tentang bagaimana menjadi, tentang pendidikan di dalam Islam gitu ya. Nah, Baik. ini yang perlu dipersiapkan untuk generasi saat ini, sehingga ketika mereka mau menikah atau sudah bertemu dengan jodohnya, dia sudah matang, dia Baik. sudah mantap dengan ilmu-ilmu yang dia punyai untuk bagaimana sih mempunyai keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Baik, intinya Ya. adalah pranikah ini harus ada edukasi ya, Iya. sebelum menjelang pernikahan. Tidak sibuk bagaimana nanti bikin pesta mewah atau apa, sementara mentalnya calon pengantin belum disiapkan. Baik, kita akan kembali setelah jeda iklan, tetap di program Sakinah hanya di KSTV. Iya. Baik, kembali di program Sakinah hanya di KSTV dengan tema kita hari ini pemirsa, yaitu keluarga bahagia dengan Islam bersama Ustazah Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah Anissa Tulungagung. Baik Ustazah, kita masih ada penanya beberapa. Assalamualaikum Ustazah, dari Mbak Audita di Kediri Kota. Ustazah, mana yang benar? Uang dipegang istri semua atau suami dan istri memegang uang masing-masing? Nah, ini yang jadi polemik ya. Apalagi dua-duanya bekerja atau salah satunya bekerja. Monggo Ustazah. Iya, sebenarnya kalau hartanya istri ya tetap hartanya istri begitu ya. Baik. Sedangkan kalau suami memang dia memberikan nafkah gitu kepada Baik. istri. Ya silahkan tinggal diatur saja begitu. Ya. Hartanya istri adalah miliknya istri, tapi Iya. digunakan untuk keluarga mau Boleh, iya, insya Allah itu Baik. berpahala juga Baik. begitu. Dan tapi memang yang memberikan nafkah kewajibannya itu adalah seorang suami. Kepala keluarga, Gitu. baik. Iya. Jadi intinya untuk kunci keuangan itu sebaiknya dipegang istri ya Ustazah ya. Iya, di situ memang pentingnya ada komunikasi. Baik. Iya, komunikasi, keridoan ya. Di situ memang ada. Silahkan. Ini kan di situ adalah dari sisi teknis ya. Baik. Kemudian kalau dari sisi misalnya suami, di situ memang dia ada untuk ya dia kan punya kewajiban. Kemudian dia memberikan misalnya mau berapa itu kepada istrinya Iya. gitu ya. Silahkan, istri adalah punya kewajiban untuk mengatur harta Baik. dari suami begitu. Intinya adalah iya, komunikasi. intinya komunikasi, di situ dibicarakan, insya Allah begitu. Baik, jadi jangan sampai ada perselisihan. Iya. Kalau sudah ada komunikasi dengan baik, mungkin tidak akan terjadi konflik Ustazah ya. Iya. Dan kalau istri mau menggunakan untuk membantu suami, ya kan, di situ kan ada juga yang tadi istrinya mungkin membantu suami Baik. dalam rangka karena ada kekurangan di situ ya, karena mubah, dan itu dia juga membantu, boleh aja begitu. Baik, berikutnya ada Mbak Retno di Wates. Assalamualaikum Ustazah. Iya, Ustazah, saya sering melihat infotainment dan di berita-berita banyaknya kasus perceraian, perselingkuhan, sehingga saya membuat jera atau takut ingin menikah. Bagaimana Ustazah? Nah ini Iya. Mbak Retno karena sering sekali melihat berita perselingkuhan, perceraian, sehingga Mbak Retno ini kayak takut mau menikah gitu ya. Bagaimana solusinya Ustazah? Iya,
Yang pertama untuk Mbak Retno tidak perlu takut ya. Insya Allah kalau Mbak Retno niatnya lurus ya, lurus, kemudian di situ bahwa menikah itu mencari gitu ya laki-laki yang solih begitu ya, insya Allah gitu kan Allah akan pertemukan dengan laki-laki yang solih. Nah maka yang harus tadi ya betul ya kata Mas Firman, sering kajian misalnya kan begitu ya di circle yang solih begitu. Sehingga Allah akan pertemukan dengan yang solih. Nah kalau ada yang terjadi demikian banyak perceraian dan sebagainya, yaitu tadi kembali kepada pertama karena visi di awal itu apa. Nah karena kita sudah memahami nih visinya itu harus visi surga ya, kemudian memahami peran juga harus sesuai Quran Sunnah, insya Allah ya. Yang penting tidak perlu takut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, intinya kita harus benar-benar mencari jodoh yang benar dan tepat. Betul, ya. Jangan sampai kita ingin mencari jodoh yang baik tapi cycle-nya di tempat mall atau tempat hiburan sehingga dapatnya yang itu aja sehingga membuat trauma jerah semakin tinggi ya. Baik. Harus yang tahu sebenarnya tujuan menikah itu apa. Iya, visinya ke depan adalah kita adalah ke akhirat, ke pintu surga. Itu ibadah yang paling panjang. Baik, luar biasa karena ibadah yang paling panjang adalah ibadah pernikahan ya. Baik, berikutnya dari Pak Sulaiman di Geringging. Ini Assalamualaikum Ustazah, ingin sedikit berkeluh kesah di mana Pak Sulaiman saya ini ditinggal istri. Istri mau menikah lagi dan saat ini berebut putra. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Ya, jadi ini Pak Sulaiman di Geringging, istrinya minta cerai mungkin ya, dan saat ini perebutan anak ya. Dan memang secara pengadilan anak di bawah usia kan haknya ibu ya. Namun di sini ibunya berselingkuh atau ingin menikah lagi. Ini bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Iya. Memang kalau dia masih di bawah usia, memang harus dengan ibu begitu ya. Dan insya Allah ya, mungkin buat bapak ya di situ ada tetap walaupun sudah bercerai ya kan tetap ada kewajiban. Nah kewajibannya bagaimana selain kewajiban nafkah juga kewajiban bagaimana pendidikan anak ya kan di situ tetap harus bisa mengontrol. Nah mungkin nanti bisa kerjasama dengan yang lain kan saudara dari istri dan sebagainya yang di situ bisa untuk membantu gitu ya, membantu. Nah ini kan karena saya juga tidak tahu karena permasalahannya bagaimana, tapi di situ ya mungkin sebatas itu yang bisa saya sarankan. Iya, karena anak di bawah usia tetap ikut ibu ya Ustazah ya. Betul. Mungkin Pak Sulaiman bisa mengikhlaskan, namun juga bisa membina, membimbing, tidak melepaskan begitu saja ya. Betul, ya tetap harus punya tanggung jawab itu begitu. Meskipun tidak diopeni oleh Pak Sulaiman, putra ini juga tanggung jawabnya Pak Sulaiman ya. Iya, betul. Baik, berikutnya dari Mas Yudi di Tulungagung. Assalamualaikum Ustazah. Saat ini saya bekerja di luar kota sehingga LDR dengan keluarga. Bagaimana Ustazah komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi perselisihan? Mungkin Pak Yudi ini putranya di kota jauh mungkin ya, sehingga LDR ya. Bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Iya, bagi keluarga yang memang sedang LDR begitu ya, karena kan suatu hal yang menjadikan demikian begitu ya. Pekerjaan utama ya. Betul. Jadi kalau sekarang ini ya memang tetap ya Bapak Ibu untuk membangun komunikasi karena penting sekali komunikasi itu. Nah kan komunikasi ini sekarang alhamdulillah sudah ada teknologi yang bisa mendekatkan, misalnya nanti bisa ada jadwal untuk video call begitu ya, dan juga dan itu harus rutin gitu ya. Video call anaknya, menanyakan kabar, kemudian ngobrol gitu ya, dan juga nanti setelah itu ada video call dengan istri gitu ya. Komunikasi ini harus terus berjalan karena pernikahan itu adalah sebenarnya ya Mas Firman itu di situ yang bisa bertahan lama itu adalah bagaimana dia bisa membangun komunikasi positif. Nah, dan tadi sudah ada tipsnya ya, komunikasi cinta, senyum, ya kan, katakan cinta, nggak apa-apa walaupun dari jauh, sampaikan. Ibaratnya kalau ke anak-anak itu splash your love, guyur dengan cinta. Insya Allah kalau tangki cintanya penuh, nah gitu ya, insya Allah anak itu juga merasa dia memahami nih ayahnya
kenapa dia di luar kota begitu ya. Tapi tetap ayah punya kewajiban untuk mengisi tangki cinta ananda. Baik. Begitu. Jadi mungkin solusinya Pak Judi adalah video call ya, Ya. lewat WhatsApp, Ya. dan tugas utama ayah tidak akan hilang ya. Betul. Untuk mendidik putra putrinya bisa lewat video call dan memberikan senyum terus setiap hari ya. Baik, Ustazah, bicara masalah penyatuan pandangan keluarga bahagia, bagaimanakah cara membimbing keluarga agar selalu bersemangat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim? Mungkin papanya atau mamanya bagaimana mendidik putra putrinya untuk rajin ibadah sholat gitu. Bagaimana Ustazah? Iya. Yang pertama kita memahami bahwa berkeluarga itu kita adalah yang namanya manusia itu tempat salah. Baik. Ya, pertama kita harus memahami itu. Jadi kalau kita tidak memahami itu, nanti kita menuntut misalnya suami kita harus perfect, Baik. istri kita harus perfect, anak kita harus perfect kan gitu ya. Misalnya lu anaknya harus begini begitu ya. Padahal kalau kita sudah memahami, apalagi dalam proses pendidikan anak, kemudian dalam berumah tangga, pertama yang harus kita kedepankan adalah memahami. Baik. Memahami bahwa manusia memang ada salahnya. Nah, ketika kita sudah memahami ya, ini entah keluarga, baik keluarga ustadz atau keluarga biasa sama saja tetap namanya manusia, ya kan? Dan ketika di situ tetap namanya manusia pasti ada salahnya. Ketika kita sudah memahami ada salahnya, ada kelirunya, maka disitulah ada namanya nasihat menasehati. Jadi kalau dikatakan tadi tipsnya nih ya, Iya. Mas Firman, tipsnya yang terakhir itu adalah selalu ini membudayakan budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Nah, nasihat menasehati di dalam kebaikan. Nah, dan mencegah kemungkaran itu juga harus kita biasakan di dalam keluarga. Karena misalnya contoh ada yang belum sholat, kita ajak untuk sholat begitu ya, itu karena cinta, ya kan? Baik. Kalau dibiarkan justru malah nggak cinta kan gitu ya. Iya. Kenapa? Kembali lagi kepada visi yang pertama, yaitu ingin berkumpul di surga. Insya Allah kalau kita punya visi yang itu, maka insya Allah nanti melihat suami atau istri yang belum katakanlah masih proses dalam ketaatannya, Injih. ketakwaannya, kita akan dengan sabar. Maka ada satu ya, jadi dikatakan oleh hadis Nabi, semua muslim itu sebenarnya baik bagi dia, ya kan, intinya Baik. di situ. Atau kalau dia dapat musibah, dia dapat ujian, dia bersabar, kan begitu ya. Baik. Kalau dia dapat nikmat, maka dia bersyukur. Maka kunci bahagianya itu juga adalah sabar dan syukur. Insya Allah 2S itu ya, sabar dan syukur itu. Baik, pentingnya sabar dan syukur Iya. ya dalam menghadapi, dalam menjalankan hidup Iya. rumah tangga, keluarga. Kalau tidak ada rasa sabar dan rasa syukur, ini berat sekali untuk menjalankan, sehingga resiko terjadi perceraian, resiko terjadi perpisahan sangat tinggi sekali. Betul. Baik Ustazah, monggo untuk kesimpulan pada tema kita hari ini, Iya. pada Sakinah 14 Juli 2023, dengan Baik. keluarga bahagia dengan Islam, Iya. disilakan. Baik, pemirsa KSTV yang dirahmati Allah, untuk kita menjadikan keluarga kita bahagia, tidak lain tidak bukan adalah satu modal kita, yaitu takwa. Nah, maka dengan takwa, insya Allah, Allah akan membimbing kita. Caranya bagaimana? Berarti kita, para suami, para istri, dan juga mengajak anak-anak untuk menjadi hamba yang bertakwa. Karena ketika hamba yang bertakwa, taat kepada Allah, taat kepada syariat Allah, dan secara totalitas, secara kafah, secara menyeluruh, ya, maka insya Allah Allah akan menolong kita semua, ya. Maka yuk kita para keluarga muslim, ya, mulai meningkatkan taqarrub ilallah, kedekatan kita dengan Allah. Niatkan semua itu adalah untuk ibadah, karena hidup kita adalah ibadah. Caranya gimana? Pertama, niatkan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya harus benar sesuai dengan syariatnya Allah. Maka itulah yang dikatakan ibadah, insya Allah. Baik, demikian kesimpulan dari Ustazah Ari Susanti STP dari kajian Muslimah Anisa Tulungagung, dengan tema kita hari ini adalah keluarga bahagia dengan Islam. Niat ikhlas, sabar dan syukur menjadi kunci utama untuk keluarga kita agar bahagia
sampai dunia akhirat. Nggih, Ustazah. Baik pemirsa, demikian program Sakinah pada agenda hari ini di 14 Juli 2023 dengan tema Keluarga Bahagia dengan Islam dengan narasumber Ustazah Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah Anisa Tulungagung. Matur sembah nuwun Ustazah sudah rawuh jauh-jauh dari Tulungagung ke Kediri untuk pemirsa KSTV semua pastinya. Baik, demikian program Sakinah pada hari ini. Saya Firman beserta kru mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan dingin ya Ustazahnya. Iya.